Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sebuah kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Betul? Itu terjemahnya benar nggak? Terjemahnya benar nggak? Ini terjemahan Kemenak itu. Benar nggak terjemahannya itu? Siapa yang tahu? Dalam Al-Quran ada berapa nama Ibrahim disebut? Ibrahim disebut ada berapa kali? Ya enggak usah dipikir, kalau memang nggak tahu gitu ya. Walaupun begini-begini tetap nggak bisa tahu gitu kan. 5 kali nama Ibrahim disebut dalam Al-Quran 5 kali. Saya mau tanya, apakah tulisan Ibrahim sama semua? Tadi dengan sambutannya beliau Pak Ketua tadi tentang Bahrun Amik, itu ibarat dalam kitab apa tadi? Oke. Saya teringat kepada dawuh guru saya, Al-Quran Bahrun Amik. Al-Quran itu juga bagaikan lautan yang dalam. Lautan, kalau Anda itu berenang di atas lautan, Anda akan selalu terhempas oleh ombak. Tapi ketika Anda menyelam ke dalam lautan, Anda akan temukan mutiara-mutiara yang tiada henti. Kalau Anda kemudian itu masuk ke dalam Al-Quran, asrarul Quran, ma'anil Quran, Anda akan ketemu dengan banyak hal yang luar biasa yang Anda akan terpana betul itu. Dan saya setuju. Ada sebuah kitab bagus, Al-Lamasat Al-Bayaniyah, yang nulis namanya Syekh Fadil Saleh Samaroi. Beliau itu mengatakan begini dalam tulisan beliau itu, mengapa Al-Fatihah itu ada di depan? Mengapa Al-Fatihah ada di depan? Padahal Iqra yang diturunkan duluan, yang dibaca oleh Kiai Mukti tadi itu. Mengapa kok Fatihah di depan? Ulasan beliau itu lengkap, cuman bab Fatihah panjang. Mengapa Alhamdulillah bukan asyukru lillah? Mengapa kok Alhamdulillah? Kenapa kok enggak hamdan lillah? Mengapa kok kemudian enggak syukran lillah? Mengapa kalimatnya seperti itu? Semua punya rahasia, dan saya membaca kitab ini terpana. Dan beliau mengatakan terbuka, Al-Fatihah terbuka. Kalau hidup Anda ingin terbuka, laksanakan apa yang dipesankan oleh Al-Fatihah itu. Pesan dalam Al-Fatihah ada 3. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, milik Allah, seluruh segala alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Kasih Maha Sayang. Maliki Yaumiddin. Sampai di sini 4 ayat pertama adalah kunci yang pertama. Apa kuncinya? At-Tauhid. Benahi tauhidmu, maka kamu akan selesai hidupmu. Kalau tauhid kita goncang, hidupmu juga akan goncang. Tapi kalau tauhidmu itu enggak goncang, tauhidmu kuat, selesai. Hidup mau menderita itu bagian dari hidup. Saya belajar kepada si tukang jamu. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak pernah minta kaya sama Allah. Saya capek dengan kaya ini. Beliau udah uang triliunan, kapan hari itu jual mie tek, jual mie, dorong sendiri jual mie dia. Saya tanya, Romo kok jual mie? Saya kangen masa lalu saya, ketika saya miskin, nikmat hidup ini. Ketika kaya begini, capek mikirin uang. Beda dengan kita, capek uang gak datang-datang. Pak, hampir setiap hari, tiap malam, perbankan itu antri di rumahnya beliau. Saya jadi saksi. Hampir tiap malam semua pengen dapat uangnya beliau. Dan nelpon dari mana-mana, BI pusat nelpon, ada saya. Semua nelpon. Beliau cuma santai duduk pakai sarung lagi kan, nggak tahu pakai sempak apa tidak, tapi yang jelas pakai sarung gitu kan. Subhanallah, saya gitu kan, luar biasa orang ini. Saya baru kenal 1 bulan Pak Bupati, baru kenal 1 bulan ngasih 2 mobil kepada saya. Baru 2 bulan. Sampai saya mikir, baru 1 bulan kenal dengan 1 bulan kenal dengan saya. Saya mikir kalau udah 2 bulan dapat 4 mobil saya. Itulah pikiran orang tamak itu kan. Nah, belum
mengatakan saya nggak pernah minta sugih kepada Allah, nggak pernah. Tapi Allah kasih. Kata beliau, saya tanya, apa yang paling jenengan syukuri dalam hidup ini? Sambil netes air mata beliau mengatakan, ketika saya pahit, saya masih diberi perasaan untuk sayang kepada orang yang pengalaman hidupnya pahit. Itulah kenikmatan. Ketika saya pahit, saya masih merasakan pahitnya derita orang lain. Itu yang membuat saya nikmat, katanya. Dan tiap hari jangan ditanya berapa dia begini uang itu, berapa itu uangnya dikasih. Jangan tanya, saya tahu, melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan beliau mengatakan, kalau saya mau saat ini, dalam satu malam saya 1,8 miliar, enggak usah capek-capek saya, katanya. Tapi beliau enggak. Makanya ngajari saya usaha. Saya suka Pak Bupati tadi mengatakan, kita perlu usaha. Beliau ngajari usaha. Saya loh disuruh usaha. Cek kemarin itu di Sumedang itu ngumpul tuh berapa orang santri itu sama ustadz sama kiai ngumpul kemarin itu. Saya yang ngumpulkan. Ayo kita usaha bersama, tak gitu kan. Ya salah satunya jualan jamu itu. Enggak sehat semua. Kencing manis itu Pak udah 700. Dalam waktu 3 hari sembuh. Ini nanti tak tunjukkan ini. Orang Probolinggo juga begitu. Sakit ginjal loh. Saya kan kenal dengan beliau gara-gara saya sakit. Ya Mukti tadi mengatakan kok kurus. Woi ini udah gemukan saya. Kemarin saya kurus banget, nggak makan 8 bulan setengah. Beliau tiba-tiba datang ke pondok saya mengatakan, cobi mawon yai, mbok pilih cocok kaki panjenengan. 3 dinten mawon, 3 hari aja coba, katanya. Saya nggak percaya, saya udah berobat ke Meneng 4 kali ke Malaysia. Akhirnya saya tes, cetak lab, setelah lab saya baru konsumsi milik beliau. 3 hari saya cek lab lagi, kesehatan saya baik. Nangis saya Pak, nangis. Beliau meluk saya, insya Allah jenengan saras, tugas jenengan tasik panjang kok bayai, gitu dia katakan sama saya. Kapan-kapan saya datangkan ke Mekasan, tidak masalah itu, untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Benar Pak Bupati, saya siap. Antrian di rumahnya tadi malam beliau ini. Mohon maaf, saya saat ini lagi pembebasan tanah 100 hektar untuk bikin pondok dengan beliau. Tak tunjukkan kepada beliau, ini tanyanya Romo. Oh ya cocok, sudah tak lihat, katanya, sudah cocok. Mudah-mudahan tidak ada kendala ini. Gitu ceritanya. Apa kata beliau? Tapi jalannya Romo ini kan repot, ke gunung Romo ini. Aduh, Papua itu aku bikin berapa triliun itu untuk jalannya. Apalagi cuma di Madura, katanya. Udah tenang aja, katanya. Buat apa uang nggak akan dibawa mati, kata beliau. Masya Allah, luar biasa. Benar Pak, saya nggak bohong Pak. Ini serius nih kepada anak-anakku ini, kepada mas-mas mbak-mbak ini. Jangan pernah Anda putus asa. Apalagi bab rizki. Ada kitab namanya Kharisul Haqaiq, Asyakku fi rizkillahi ta'ala wasyirku billahi ta'ala syai'un wahid. Orang yang ragu terhadap rizkinya Allah dan orang yang dia syirik kepada Allah sama. Jalanin saja, beres, insya Allah. Dari gaya duduknya ada memang calon-calon pengusaha. Ya jadi duduknya. Kalau berdirinya enggak tahu, ini duduknya. Selalu saya katakan, memang saya bisa melihat orang ini kan, yang punya uang dan punya utang, yang SPP belum bayar saya tahu. Kan kelihatan dari duduknya. Pokoknya kalau pas di wisuda itu duduknya sambil miring-miring, nggak mau senyum, itu biasanya SPP-nya belum bayar itu. Satu, tauhid. Kata Syekh Fadil. Yang kedua, iya kena butuh, iya kena stain. Apa itu? Ibadah kan? Ibadahmu yang bagus. Dan yang menarik, yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manahijul hayat. Anda harus punya manahijul hayat. Bagaimana cara Anda hidup? Bagaimana caranya Anda menjalani kehidupan? Siapa yang bagus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Ayo hidup kita berkiblat kepada mereka. Hasuna ulaika rafiqa. Kalau itu yang Anda lakukan, selamat Anda itu. Pak, tapi aku dapat musibah. Biasa musibah itu. Dikira nggak dapat musibah. Dikira kalau udah jadi bupati nggak dapat musibah. Banyak bupati itu musibahnya itu.
Tadi ngaku sendiri kok diomongin orang. Wah, ngomongnya bukan aja demi Allah ngomong sama saya Pak Bupati, ngelapor sama saya ketika mau ada demo itu, mau ada demo ke Pak Bupati itu, ngelapor kepada saya. Saya bilang saya no comment, saya belum tahu alasannya Pak Bupati, tak gitu kan. Saya no comment, tak gitu kan. Tapi saya yakin Pak Bupati itu punya alasan-alasan untuk itu. Titik, saya itu nggak memperpanjang. Ya Allah, semua punya. Nabi, Rasul punya. Ada nuktah wahidah, satu titik yang sama dimiliki oleh semua Nabi dan Rasul. Apa itu? Al-faraj ba'da syiddah. Pasti dia itu mendapatkan asyiddah, tapi setelah itu ada al-faraj. Pasti ada derita, tapi setelah itu ada bahagia. Sudahlah, menderita sekarang, semoga kelak nanti kita bahagia. Kata gurunya Pak Ustadz Dr. Rafi'i ini saya pengagum dari Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, Turki itu. Said Nursi mengatakan ad-dunya darul ibtila, dan beliau itu hidupnya dari penjara ke penjara toh. Ad-dunya darul ibtila. Tapi beliau ketika di penjara apakah mengeluh? Tidak. Apa katanya? Halah, cuma di dunia kok. Santai aja di dunia ini. Mau diapakan? Ujung-ujungnya mati juga kok. Emang kalau orang kaya nggak mati? Kadang mati duluan. Mengapa mati duluan? Makanannya macam-macam. Kalau makanannya nggak macam-macam, insya Allah itu nggak mati-mati itu. Iya, karena penyakitnya nggak begitu banyak gitu kan. Orang Madura, nggak ada yang sakit orang Madura itu. Yang sakit itu orang Jawa, orang kaya-kaya itu. Orang Madura nggak pernah sakit, tiba-tiba mati gitu aja kan. Coba orang Madura tanya, sakit apa? Nggak sakit, ya memang nggak pernah ngecek. Makanya orang Madura paling takut itu dites kesehatan itu. Jangan, nggak mau dites itu, biar nggak ketahuan sakit itu kan. Saya punya temen di pondok itu, Holil namanya. Pokoknya sakit apapun, Den, ke dokter Den, langsung berdiri, sehat. Itu karena takut sama suntikan itu kan. Takut sama suntikan. Sama takut itu Pak Sekretaris saya itu takut sama suntikan itu. Allahu Akbar. Jadi begitu teman-teman, manahidul hayat itu menjadi penting. Ini baru satu sisi, belum sisi yang lain dari Al-Quran. Contoh, siapa yang tahu dalam Al-Quran ada berapa nama Ibrahim disebut? Ibrahim disebut ada berapa kali? Ya enggak usah dipikir, kalau memang nggak tahu gitu ya. Walaupun begini-begini tetap nggak bisa tahu gitu kan. 5 kali nama Ibrahim disebut dalam Al-Quran 5 kali. Saya mau tanya, apakah tulisan Ibrahim sama semua? Enggak. Surat Al-Baqarah itu, hari ini kaifa tuhyil mauta itu, jangan dilihat di Google atau Quran yang di Google. Di Quran Google itu salah tulisannya itu. Tapi coba lihat aslinya. Ibrahim ditulis tanpa ya. Tapi Ibrahim setelah Al-Baqarah itu pakai ya. Ibrahim. Sekarang, apakah sahabat Nabi Zaid bin Thabit atau Ali bin Abi Thalib salah nulis atau gimana? Yang lain itu pakai iya, yang Al-Baqarah nggak pakai iya. Gimana ceritanya itu? Itu pertanyaan saya dulu itu. Ini gimana kok beda? Ternyata ada ilmunya itu. Ada yang menjelaskan Ibrahim ketika ada di surat Al-Baqarah itu adalah kisah tentang Nabi Ibrahim ketika beliau belum menikah, belum punya anak, belum menikah. Sementara Ibrahim setelah itu sudah menikah. Orang yang belum menikah itu nakis, masih kurang. Kenapa? Ndak memiliki mas'uliyah ijtimaiyah, tanggung jawab kemasyarakatan dia ndak punya. Karena itu dia nakis, ianya kurang, belum kawin. Pengumuman. Ini yang belum kawin langsung mikir ini kan. Nakis, walaupun hafal 30 juz, nakis. Baru kemudian setelah menikah itu ada Ibrahim.
Sama dengan kalau saya tanya, as-salah dalam Al-Quran, salat, apakah sama tulisannya? Tidak. Ada as-salah pakai lam alif, ada as-salah pakai lam waw. Apa bedanya? Masa tukang tulisnya keliru? Quran tidak pernah keliru sak tulisan-tulisannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah, ini bisa panjang, Pak. Luar biasa. Sama dengan saya mengkaji. Kalau di terjemahan Kemenak itu, terjemahan Quran itu, ayat tadi yang dibaca oleh Pak Sekretaris itu gini kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Khabirun bima ta'malun. Kadang Allah mengatakan basirun, ya kan? Coba dia terjemahan di Kemenak. Apa artinya? Sama maknanya, maha mengetahui. Pertanyaan saya, apakah betul khabirun dan basirun maknanya sama mengetahui? Kemudian mal farqu bainahuma? Apa bedanya keduanya? Kalau Anda hanya menghafal dan Anda tidak tahu tentang fahmul Quran, tidak masuk kepada mutiara-mutiara ke dalam Al-Quran, Anda tidak akan pernah paham betapa Quran itu luar biasa. Baru kemudian saya pelajari. Oh, kalau Allah mengatakan khabirun bima ta'malun, pasti ayat yang diperbincangkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, khabir. Tetapi kalau basirun bil ibad, basir itu pasti sesuatu yang sifatnya zahir. Cek kalau nggak percaya. Ilmu lain lagi. Saya belum bicara lagi tentang kesalahan terjemahan Al-Quran yang kemudian mengena kita. Ayo coba. Surat apa itu, Mbak? Mas. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Surat apa? Coba sekarang buka Google. Yang bawa buka terjemahannya apa? Silakan. Ini sekaligus kuliah umum ini. Mohon maaf Pak Bupati. Sebentar Pak Bupati. Al-Maidah ayat berapa itu? Ya, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ayat berapa? Sudah ada yang ketemu terjemahnya? Siapa yang sudah ketemu terjemahnya? Sudah, Ustaz. Mun tadi pulsana jatuh wajong dia Anda. Silakan coba lihat. Ayat 8. Coba Al-Maidah ayat 8 Ustaz. Sudah ketemu Ustaz? Coba silakan bacakan. Siapa yang tadi udah baca? Berdiri, baca. Yang nyaring. Itu terjemahkan. Yang itu diterjemahkan. Coba. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Coba baca terjemahannya di itu. Terjemahnya yang ada di situ, yang ada di Google-nya itu, yang ada di Quranmu. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sebuah kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Betul? Iya. Itu terjemahnya benar nggak? Terjemahnya benar nggak? Ini terjemahan Kemenak itu. Benar nggak terjemahannya itu? Ada yang mau ngetitik? Jangan sampai kebencianmu kepada kaum. Kamu dibolehkan nggak benci kepada orang?
Apakah ada perintah kita untuk membenci? Coba sekarang, syana'anu qaumin, apa artinya itu? Hah? Itu kan mutafil toh? Yang benci siapa? Apa kamu? Apa kebencian orang kepadamu? Jangan sampai kebenciannya kaum kepadamu membuat kamu tidak adil. Terjemahnya tadi, jangan sampai kebencianmu kepada orang lain. Beda toh? Itu baru saya kasih contoh. Aduh banyak Pak, kalau kita masuk kepada ma'anil Quran, masuk kepada detail-detailnya, canggih. Apa kata penjual jamu itu? Penjual jamu yang tadi yang saya ceritakan itu, beliau mengatakan, kalau dibukakan kepalamu, hatimu tentang Al-Quran, kamu akan terdiam kagum kepada Al-Quran. Lulusan S5, SD kelas 5 ngomong begitu sama saya. Apa nggak membuat saya kaget Pak? Kalau begitu ini bukan penjual jamu sembarangan. Iya. Iya. Dan beliau mengatakan kemudian, silakan. Boleh dicek Pak Ubati. 2 tahun yang lalu beliau menciptakan obat HIV AIDS 2000 biji. Per biji 2.500.000. Itu kemudian sembuh semua, tapi langsung di stop oleh beliau. Nanti akan dikeluarkan 2 tahun yang akan datang. Ditembak oleh Cina dan Jepang, tapi ternyata beda. Kenapa beda? Doanya yang berbeda. Termasuk yang ini memang doanya berbeda. Saya tadi ini orang UM ini, yang tadi ini langsung nelpon Pak, dan saya dengan beliau ambil ini, tolong minumkan itu, sembuh Pak. Pamekasan ingin ini, ayo kita bersama-sama. Saya senang semangatnya Pak Bupati. Covid ini memang harus jangan sampai merusak tatanan-tatanan. Kalau Madura seperti kata Pak Yunus tadi lumayan. Pak Yunus nggak usah takut, yang harus takut harusnya saya. Setiap saya ceramah itu Pak, diciumin sama orang Pak. Aduh ya Allah, katanya kan. Saya bingung ya Allah, gitu kan. Dicium itu, Covid, musim Covid ini. Jamaah saya rutin Pak, yang 6.000 orang itu tiap malam Jumat Legi itu datang semua Pak. Dan itu mau dicegah salaman. Nggak bisa. Ya sudah bismillah ya Allah. Hanya katanya beliau yang bikin jamu, rutin minum 1 pagi 1 malam, insya Allah. Semoga Allah lindungi dari Covid. Begitu kira-kira. Udah balik lagi kepada Al-Quran. Begitu luar biasanya Al-Quran. Definisi kalau tadi Pak Kiai Mukti cerita tentang ahlullah. Saya mungkin akan mengutip kitab yang saya baca 2 hari yang lalu tentang Ahlul Quran. Ahlul Quran itu tidak berhenti kepada hifdzul Quran, tapi fahmul Quran wal amal bil Quran. Bagaimana kita memahami pesan-pesan Al-Quran? Bagaimana? Dan memang betul orang yang dengan Al-Quran itu bagus, selesai urusan. Saya kasih contoh. Dalam Al-Quran ada berapa kali kata-kata sakila muncul? Ayo yang hafal Quran, berapa kali sakila muncul dalam Al-Quran? Iya kan cuma ngafalkan tapi nggak ngitung kan. Benar juga, nggak masalah, jangan merasa malu. Kalau masih menghafalkan juga ngitung kan capek Pak. 2 kali. 1 adalah qaulan saqila. Yang kedua adalah yauman saqila. Yauman saqila itu pada surat Al-Insan ayat 27. Sementara yang satunya itu bukan Al-Musalat itu. Hal ata'alan insani hirna dalam ikon sama Qura itu. Ayat ke-27-nya itu. Itu kemudian yauman saqila, hari yang berat, hari yang penuh dengan asyada'id wal mihan, penuh dengan ujian dan kegaduhan luar biasa. Satunya qaulan saqila, inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Qaulan saqila itu apa artinya? Ya, perkataan yang berat itu apa? Perkataan berbobot apa? Tafsirnya Al-Quran toh? Al-Quran, apa kata ulama? Kalau kamu dengan Al-Quran, kamu akan selamat yauman sakila. Mengapa kok ada satu qaulan sakila?
Mengapa yang kedua yauman sakila? Yauman sakila, hari yang penuh dengan syada'id wal mihan. Anda akan selamat ketika hidupmu adalah hidup dengan Al-Quran. Bismillah, semoga semuanya menjadi ahlul Quran.